wa ta'ala. Kemudian di antara keutamaannya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Fussilat ayat 30, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan bahwa Rabb kami adalah Allah, tsumma istaqamu. Kemudian dia istiqomah. Dijelaskan oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'anul Azim yang kita kenal dengan tafsir Ibnu Katsir. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala menjelaskan bahwasanya orang-orang yang disebutkan dalam ayat ini, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu, adalah orang-orang yang ikhlas. Sebagaimana pembahasan kita di awal kitab Riyadhus Shalihin. Ikhlas, niat pertama. Itu yang paling penting. Pondasinya amal. Salah satu syarat diterimanya amal. Selain ikhlas juga ittiba, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau membawakan beberapa penafsiran dari ulama. Kita ambil satunya penafsiran dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bahwasanya ayat ini adalah orang yang senantiasa berada dalam tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, menjauhi kesyirikan. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Kemudian lanjutan dari ayat tersebut, tatanazzalu alaihimul malaikah. Lalu malaikat turun mendatangi orang yang istiqomah tadi ketika sakratul maut. Dijelaskan oleh ulama tafsir dalam tafsirnya, ketika sakratul maut malaikat datang. Bukan malaikat maut, tetapi malaikat yang memberi kabar gembira. Alla takhafu wa la tahzanu. Janganlah kamu takut, khawatir, dan jangan bersedih. Terhadap apa? Kata ulama tafsir menafsirkan, terhadap apa yang ditinggalkan. Berupa anak-anak, keturunan, cucu, semuanya. Berupa harta, berupa pekerjaan dan seluruhnya. Jangan takut, jangan khawatir. Lalu diberi kabar gembira. Wa abasyirul bil jannati allati kuntum tu'adun. Maka beri kabar gembiralah terhadap surga yang dijanjikan kepadamu. Jadi Allah berjanji. Allah berjanji, innaka la tukhliful mi'ad. Allah tidak ingkar terhadap janjinya. Allah telah berjanji Allah akan tunaikan di hari kiamat. Janjinya tersebut kabar gembira berupa surga. Itu diantara ayat keutamaan istiqomah. Di dalam ayat yang lain, sama innal ladzina qalu rabbuna tsumma istaqamu fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Kemudian di dalam sebuah hadis, dan ini telah kita pelajari, hadis yang keberapa itu? Di hadis Arba'in dari Sufyan bin Abdillah As-Saqafi, dan hadis ini sahih. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, seseorang bertanya, yaitu Abdullah, sahabat Sufyan bin Abdillah As-Saqafi radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, sebutkanlah kepadaku satu perihal, yaitu wasiat yang mana aku tidak akan bertanya setelah itu kecuali kepada engkau. Jadi cukup kepada Nabi, dan beliau tidak bertanya kepada yang lainnya. Lalu Nabi SAW, qul, katakanlah, amantu billah fastaqim, atau summa istaqim. Katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Ini adalah jawami'ul kalim. Kalimat yang pendek tetapi maknanya luas. Ibnu Rajab Hambali dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, sebagaimana telah kita pelajari, berapa halaman beliau menjelaskan tentang ini. Amantu billah tsumma istaqim. Hendaklah engkau beriman kepada Allah, kemudian tetap istiqomah dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berlembar beliau menjelaskan. Kemudian Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, Minhaj Sahih Muslim, mensyarah hadis ini juga panjang juga. Karena jami'ul kalim, kalimat yang pendek dari Nabi SAW, tetapi maknanya luas. Itulah Nabi SAW. Nabi khutbahnya pendek, tetapi maknanya dipahami oleh para sahabat yang hadir. Berbeda para khutbah sekarang, orang-orang khatib sekarang, itu khotib sekarang adalah nyanyian-nyanyian untuk jamaah yang tidur. Dan itu kita rasakan. Kita rasakan kalau khotib sekarang suaranya tidak keluar, yang dibahasnya adu domba tentang Hamas, Libanon, segala macam. Tidak ada urusan mereka. Apa urusan mereka tentang dunia ini? Ini politik tingkat tinggi dunia. Pemilihan RT saja nak menang dia dah. Ini dunia lagi. Antar benua, Israel, Palestina, Gaza, itu yang diurusnya. Jadi ini orang-orang yang tidak mengetahui kapasitas dirinya. Biarlah, ini politik dunia, bukan urusan kita. Ada terkadang di medsos, kadang kita bukan meremehkan, waliyadzubillah, tetapi lucunya mau komen takutnya dosa juga. Beliau adalah seorang yang seperti ngajak
mari kita jihad kayak ini, semangat itu. Mau di komen, janganlah urus yang perihal besar, urus diri sendiri. Maksudnya urus sendiri, bila kebetulan dia ada piutang sama kita, mau utang aja belum dibayar, masa itu yang diurus. Mau komen itu takutnya khawatir membuka aib atau segala macam. Nah, jadi kita mengurus diri kita sendiri belum bisa kita. Lalu kita membicarakan suatu hal yang politik dunia. Bayangkan seandainya yang mereka sebutkan Arab Saudi ini seperti itu, tidak bisa tahun sekarang berangkat jemaah haji. Perang ngapain berangkat? Tidak mungkin berangkat. Jadi lihat, jangan satu sisi kita melihat. Lihat sisi yang luas. Kenapa ada perdamaian? Mengapa ada ini? Supaya kita, kaum muslimin seluruh dunia, bisa tawaf di Ka'bah. Aman. Jadi jangan dengar isu-isu yang Arab Saudi hanya menyumbang kain kafan 2 kontainer ini. Belum ngapa-ngapa kita lagi. Mereka sudah miliar US dollar menyumbang. Kalau kita miliar rupiah, dia miliar US dollar. Dolar berapa sekarang? 16 sampai 17.200. Emas berapa? 4.500.000 tembus kan? Kalikanlah dengan rupiah itu. Belum apa uang-uang kita. Itu baru beberapa orangnya, rajanya misalnya. Kalau kita seluruh rakyat Indonesia mengumpulkan donasi. Bukan kita membela suatu negara, tetapi mengajarkan kita cerdik. Hendaklah kita mengurus kapasitas kita. Kalau tidak jadi menteri luar negeri, duduk di PBB. Tetapi Indonesia memang itu. Yang hebat itu kan komentator, main bola kan. Yang hebat kan komentator. Dan itulah kita komentator itu. La haula wala quwata illa billah. Lalu di antara sebab apa yang kita lakukan agar istiqomah setelah Ramadan, di antaranya yaitu memperbanyak doa. Berdoa kepada Allah, ud'uni astajib lakum wa iza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibud da'watad da'i idza da'an. Maka kita berdoa agar Allah mengabulkan doa-doa kita. Ad-du'a, kalau kita belajar usul salasah, ad-du'a mukhul ibadah di matan. Akan tetapi sanad itu lemah. Yang hasannya adalah ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Doa itu adalah inti ibadah di usul salasah. Jadi kita harus memperbanyak doa agar istiqomah. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik, dan seterusnya. Kemudian mentadabburi Al-Qur'an. Afala yatadabbaruna Al-Qur'an. Seandainya Al-Qur'an itu tidak dari sisi Allah, lawajadu fi ikhtilafan katsira, dalam surah An-Nisa, maka akan menjumpai perselisihan yang banyak. Tetapi karena Al-Qur'an itu dari Allah, maka apabila terjadi permasalahan dalam agama, farudduhu ilallah wa rasulih, maka kembalikanlah kepada Al-Qur'an, kepada kitab Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di ayat yang lain, afala yatadabbaruna al-Qur'an, dalam surah Muhammad, au am ala qulubin aqfaluha, atau hati mereka yang terkunci. Jadi orang-orang yang mentadabbur Al-Qur'an itu sudah sebagaimana mereka lakukan di generasi para sahabat. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kami para sahabat itu belajar dengan Nabi 10 ayat. Setelah kami pahami, kami amalkan, pindah ke 10 ayat lagi. Pindah ke 10 ayat lagi. Jadi bertahap. Dan berbeda dengan kita, generasi sekarang, seolah-olah tilawah itu sudah ibadah. Dan memang ibadah. Kita tidak memungkiri bahwasanya Nabi SAW, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Walakin alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun. Alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu. Satu huruf 10 kali lipatnya. Cuman generasi terdahulu, para sahabat dan ulama-ulama terdahulu, ibadah mereka dengan Al-Quran itu yaitu dengan mengamalkan perintahnya, menjauhi larangannya. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la'ala khuluqin azim, dalam surah Nun, Nun itu wal qalami wa ma yasturun, Nun, itu disebutkan bahwa akhlak Nabi, Allah Rabbul Alamin yang memuji akhlak Nabi, yaitu Nabi memiliki akhlak yang agung, yang mulia. Di dalam penafsiran Hafiz Ibnu Katsir membawakan riwayat dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, kana khuluquhul Qur'an, adalah akhlak Nabi itu Al-Qur'an. Nabi itu Al-Qur'an yang berjalan. Yang bertakwa diperintahkan Al-Quran, Nabi SAW yang paling bertakwa, yang pertama kali bertakwa. Menjauhi kesyirikan, Nabi yang paling pertama menjauhi kesyirikan. Dan dakwah Nabi mengingatkan umat dari kesyirikan, dan Nabi berdoa agar tidak terjatuh dengan kesyirikan tersebut. Nah, itu dia. Jadi bukan hanya sekedar kita tilawah. Coba
mentadabburi Al-Quran, mempelajari tafsirnya, apa maksud dari ayat ini. Tidak lama, seseorang yang pernah mempelajari, membaca dengan santai tafsir, bukan tafsir Ibnu Katsir Al-Quran Azim, tetapi Lubabut Tafsir min Tafsir Ibnu Katsir, yang terjemahan pustaka Imam Syafi'i itu 13 tahun 9 bulan tamat. Mulai dari awal-awal pembahasan, jadi Al-Hafiz Ibnu Katsir membahas tentang keutamaan Al-Quran, keutamaan ini, seluruh bagaimana Al-Quran itu turun, sampai isti'azah, dan sampai surah An-Nas yang terakhir. Itu durasinya 13 tahun 9 bulan. Tetapi kita harus continue, dawam, senantiasa akan tamat. Begitu juga dengan ini kitab yang kita baru mulai, itu kita akan per pekannya atau 2 kali sepekan, 2 pekan sekali kita pelajari, insyaallah 2-3 tahun akan tamat insyaallah. Atau mungkin kita tepat tidak ada pembahasan situ, kita lanjutkan lagi di istiqomah, lalu mengamalkan takwa tersebut, yaitu mengamalkan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Allah dan Rasul melebihi segalanya, baik itu harta kita dan seluruhnya. Kemudian cinta dan benci karena hawa nafsu. Jadi cinta dan benci karena Allah, karena syariat dan seterusnya, bukan hawa nafsu kita. Lalu seseorang kita benci karena hawa nafsu kita, tidak. Kemudian watawasau bil haqq watawasau bis sabr, saling sehat menasihati dalam kebaikan, kebenaran dan kesabaran, dan seterusnya. Masih banyak poin-poinnya, maka mudah-mudahan dengan mengamalkan itu menjadi sebab kita istiqomah setelah Ramadan. Dan ulama menyebutkan orang yang tidak istiqomah kembali lagi ke setelan awal seperti sebelum Ramadan, inilah Ramadaniyun, yaitu orang-orang yang seburuk-buruk kaum, bi'sal kaum, seburuk-buruk kaum, la ya'rifun Allah illa Ramadan. Mereka tidak mengenal Allah, beribadah kepada Allah kecuali di bulan Ramadan. Ini seburuk-buruk kaum. Disebutkan karena Allah yang kita ibadahi di bulan Ramadan itu ilah atau Rabb di bulan Syawal, di bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, sampai sepanjang zaman. Dan itu tidak lama, hanya sampai kita meninggal. Wa'bud rabbak hatta ya'tiyal ya'tiyakal yaqin. Sembahlah, ibadahilah Rabbmu, tauhidkanlah sampai datangnya al-yaqin, sampai ke maut, baru kita tidak beribadah lagi. Yang setelah itu adalah balasan. Di dunia kita beribadah, di akhirat akan mendapatkan balasannya. Taib, demikian yang bisa kita sampaikan agar kita istiqomah setelah Ramadan. Mudah-mudahan Allah memberikan kita taufik, hidayahnya, kekuatan, agar kita senantiasa beribadah kepadanya dan istiqomah sampai kita sakaratul maut, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada jaminan bagi kita masih tetap mengimani Allah sampai akhir hayat. Nanti datang orang 1 triliun memberi kita pindah agama, ada oleng kita kan. Betapa banyak berita-berita misionaris yang pergi ke pelosok-pelosok hanya dengan kardus Indomie bertukar ibadah orang, sudah bisa dibaptis. Kita lanjutkan pelajaran kita, dan ini adalah pertemuan kedua. Adapun muqaddimah, pertemuan pertama di bulan Sya'ban sebelum Ramadan, dan mudah-mudahan ini bisa menjadikan suatu amal kebaikan bagi kita, karena kita dalam rangka talabul ilm, dalam rangka menuntut ilmu. Tafadhal Ustaz. Yang halaman 35 lagi ya Ustaz ya. Halaman 35 kan? Bismillahirrahmanirrahim. Bab ikhlas dan menghadirkan niat dalam segala perbuatan, perkataan dan keadaan baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Entar dulu dijelaskan. Jadi Imam Nawawi rahimahullah taala dalam kitab Riyadhus Shalihin memberi judul babnya bab ikhlas dan menghadirkan niat dalam segala perbuatan, perkataan dan keadaan, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ini seluruhnya beliau ungkapkan ikhlas itu di dalam seluruhnya, baik itu perkataan, perbuatan, amalan, semuanya, baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Maksudnya yang zahir maupun yang batin. Ikhlas sebagaimana yang telah kita pelajari di hadis Arba'in Nawawi adalah suatu perbuatan
yang dimaksudkan mencari keridhaan Allah, bukan selainnya. Jadi maksud ikhlas itu kita beribadah itu hanya untuk Allah semata, tidak untuk mencari yang lainnya. Nah, ini berat. Karena terkadang kita beribadah ada di dalam hati kita itu agar orang memuji kita, agar orang menyebut-nyebut kebaikan. Tidak, ikhlas tidak itu. Tidak ada pun dari kata khalasa itu murni, tidak ada tercampur sedikit pun selain Allah saja. Itu dia yang ikhlas. Kalau ada terbesik yang lain, itu tidak ikhlas. Itu tidak ikhlas. Dan ini berat. Sebagaimana Ibnu Rajab Hambali dalam kitab Jami'ul Hikam, jangankan kita, ulama sekaliber tabi'in seperti Sufyan Ats-Tsauri dan yang lainnya, la asyaddu minni. Tidak ada yang berat bagiku illa niyah, kecuali niat. Berat niat itu karena hati itu berbolak-balik dan itulah setan menyerangnya. Mungkin kita sekarang ikhlas, nanti tidak ikhlas lagi. Siapa yang paling ini? Siapa yang paling taat? Siapa yang ini? Nah, ini itu hati-hati kita dalam masalah niat. Baik. Kemudian ikhlas itu adalah salah satu syarat diterimanya ibadah kita. Ikhlas yang pertama itulah konsekuensi dari kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah. Itu dia ikhlas. Kalimatul ikhlas, kalimatut thayyibah, kalimatut tauhid adalah kalimat ikhlas. La ma'budu bihaq illallah. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Selain Allah itu tidak boleh diibadahi. Ini dia ikhlas. Yang kedua, konsekuensi dari syahadat Muhammad Rasulullah, tidak ada sesuatu pun yang kita ikuti dalam rangka mencari keridhaan Allah kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia konsekuensi dari syahadat Muhammad Rasulullah. Kita tidak mengikuti imam ini, kita tidak mengikuti imam ini, ustadz ini, kecuali hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika ustadz itu, kiai itu, syekh itu mengikuti Nabi, lalu dengan itu kita menirunya karena beliau mengikuti Nabi, tidak masalah. Tetapi apabila salah seorang menyelisihi Nabi, kita tinggalkan orang itu, apapun kedudukannya, berapa banyak pun dia ibadahnya. Karena satu-satunya yang akan membuka pintu surga, maksudnya tidak akan terbuka pintu surga kecuali Nabi Muhammad SAW yang pertama kali. Bahkan itu ditanya oleh malaikat penjaga pintu, siapa engkau? Muhammad. Karena kami diperintahkan tidak akan membuka pintu surga ini kecuali Muhammad SAW yang pertama memasukinya. Jadi jangan ikuti jalan. Jadi kata ulama, kullu tariqah, semua jalan-jalan, turuk, tariqah, satar, itu sudah tertutup, aghlaq, tertutup. Illa tariqah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Seluruh jalan menuju surga itu tertutup kecuali jalannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan ikut tariqah Naqsabandiyah ini live ya. Nanti marah orang Naqsabandiyah. Tetapi kita sebutkan kebenaran. Hanya kita ikuti adalah jalan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena syahadatain kita itu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Taib. Ini penjelasannya dan kita mengetahui di dalam ayat yang dibaca imam tadi di rakaat walladzi walladzi yang ayat kedua Al-Mulk, walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi bukan aktsaru amala tetapi ahsanu amala. Bukan yang paling banyak amalannya tetapi paling baik. Yang paling baik adalah yang paling ikhlas. Kata Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala, dan yang paling mengikuti Nabi SAW. Itulah yang baik amalan. Yang paling ikhlas dan yang paling mengikuti Nabi SAW. Jadi yang diuji itu bukan fa'aksaru amala, tetapi fa'ahsanu amala. Yang paling baik amalannya. Taib, ini muqaddimah kita. Dan Imam An-Nawawi di dalam bab ini, bab pertama ini, membawakan 16 dalil, 3 ayat Al-Quran dan 13 dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi metode Imam An-Nawawi ini metode yang kita harus mengikutinya, di mana beliau setiap bab membawakan ayat Allah Subhanahu Wa Taala dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah dia agama itu. Sebagaimana Kitabut Tauhid, Fikri dah tamat ya Fikri, Kitabut Tauhid 67 bab, mulai dari keutamaan tauhid sampai bagaimana macam-macam syirik, diawali dengan firman Allah dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu metode kita dalam beragama. Al-Qur'an dahulu, baru hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu setiap bab yang kita jumpai.
Padahal kita mulai dengan memohon taufik dari Allah Subhanahu wa taala, mendengarkan apa yang telah ditulis disusun oleh Al-Imam Nawawi rahimallahu taala. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, hunafa'a wa yuqimus salata wa yutuz zakata, wa dzalika dinul qayyimah." Dan mereka tidak diperintahkan kecuali agar beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama ketaatan kepadanya, juga menjadi orang-orang yang lurus, dan juga agar mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus benar. Al-Baqarah ayat 5. Jadi ikhlas itu dari seluruh amal, baik itu perkataan, perbuatan, amalan hati yang tampak dan tidak tampak, itu harus dengan niat yang ikhlas seluruhnya. Dan ini ayatnya yang menjelaskannya. Baik, selanjutnya. Allah Ta'ala juga berfirman, "La yanalullahu luhumuha wala dima'uha wala yanaluhu taubah wala yanaluhu taqwa minkum." Daging-daging hewan kurban dan darahnya itu tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan dari kalian. Al-Hajj 37. Jadi ayat ini turunnya, sebabnya, sebabun nuzulnya, dahulu orang-orang Arab jahiliyah itu melumuri darah-darah hewan kurban mereka, sembelihan mereka di dinding-dinding Ka'bah. Kata orang beriman ketika itu bersama Nabi SAW, kita yang lebih berhak ya Rasulullah SAW. Makalah turunlah ayat ini. Sesungguhnya darah-darah itu, daging-daging itu tidak akan sampai kepada Allah. Yang sampai adalah yanaluhut taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan. Bukan darah-darah yang dilumurkan itu, bukan daging-daging. Seperti juga kurban. Kurban itu bukan darah atau daging atau semua hewan itu yang sampai, tetapi yang akan sampai adalah ketakwaan kita kepada Allah. Siapa yang ikut ibadah kurban, kan ini dekat lagi 2 bulan lagi insyaallah. Siapa yang paling bertakwa, yang paling niatnya yang paling ikhlas, itu yang akan mendapat ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Azza wa Jalla juga berfirman, "Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu Allah." Katakanlah, jika kalian menyembunyikan apa yang ada dalam hati kalian atau kalian menampakkannya, Allah pasti mengetahuinya. Masya Allah, Allah Akbar. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala? Kita tampakkan, kita sembunyikan, Allah semuanya mengetahuinya. Jadi jangan khawatir, ikhwani fiddin azakumullah, apapun kebaikan, walaupun kita tidak dipuji oleh manusia, tidak berterima kasih manusia kepada kita, tetapi berbahagialah. Allah memudahkan kita untuk berbuat baik, Allah tidak lupa itu ada malaikat yang mencatatnya kebaikan dan juga keburukan, baik dinampakkan, disembunyikan. Dan ini kalau kita pahami, baca tafsir Ibnu Katsir, ini penjelasannya sangat luas. Tapi mudah-mudahan dengan ini kita mengetahui bahwasanya Allah senantiasa memperhatikan kita, gerak-gerik kita, lisan kita, hati kita, apapun yang kita ucapkan itu Allah mengetahuinya, dan semuanya itu akan dibalas oleh Allah. Itu makanya kalau kita bermaksiat, ingat Allah akan mengetahuinya dan nanti akan dilaporkan kepada kita. Kita tidak bisa mengelak lagi di yaumil mahsyar bahwasanya kita telah melakukan dosa ini. Jadi ini hati-hati. Ini juga selain itu juga mengajarkan kita bahwasanya ini adalah muraqabah. Allah mengawasi kepada kita tentang semua tindak tanduk kita. Baik, kita masuk hadis yang pertama di dalam bab ini. Dari Amir Mu'minin Abu Hafs Umar bin Khattab Al-Khattab bin Nufayl bin Abdul Uzza bin Riyad bin Abdullah bin Qutb bin Razah bin Adi bin Ka'ab bin Du'an bin Ghalib Al-Quraish Al-Adawi radhiyallahu anhu. Beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Faman kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma haja ilaihi." Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung dengan niat-niat, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Karena itu, barang siapa hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa hijrahnya untuk dunia yang ia ingin diraih, atau untuk wanita yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya adalah kepada apa yang dia berhijrah karenanya. Hadis ini telah disepakati. Hadis ini telah disepakati kesahihannya, diriwayatkan oleh dua imam para ahli hadis, yaitu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin
Barbizbah al-Jufi al-Bukhari dan Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qushairi an-Nusayburi. Semoga Allah meridhai keduanya terhadap kitab keduanya yang merupakan karya tulis paling sahih. Di sini hadis yang pertama, baik itu di kitab Riyadhus Shalihin, juga di hadis Arba'in Nawawiyah dan ulama-ulama yang lainnya. Imam Ibnul Munzir di dalam kitabnya yang lainnya juga membawakan hadis ini yang pertama. Dan kita mengetahui penjelasan Ibnu Rajab Hambali ketika kita mempelajari hadis Arba'in Nawawiyah, hendaklah setiap ulama yang menulis kitab memulai dengan hadis ini, hadis tentang niat. Karena ini pertama yang perkaranya. Imam Bukhari di awal-awalnya juga membawakan hadis ini yang pertama. Di tentang masalah niat ini. Karena inilah yang pertama, kita sholat niat yang pertama, kita beribadah niat yang pertama. Dan asbabul wurud hadis ini, dan kita mengulang kembali pelajaran kita 2 tahun yang lalu, bahwasanya ada sahabat Abul Qais yang dia hijrahnya bukan karena Allah dan Rasulnya. Disebutkan di sini dia hijrah itu karena ingin menikahi seorang wanita. Dan dia mendapatkannya ketika di Madinah, dia menikah dengan wanita tersebut. Akan tetapi tidak mendapatkan ganjaran karena bukan karena Allah dan Rasulnya. Jadi kita akan mendapatkan, saya berikanlah ini agar saya dihormati oleh orang. Hanya mendapatkan penghargaan orang. Tetapi di akhirat, haba'an mansura. Itu tidak mendapatkan balasan dari Allah. Alangkah beratnya niat ini. Jadi, orang akan mendapatkan, dia berinfak, dia wakaf, apalagi di musim-musim kampanye, dia menyumbang ini segala macam, dia akan mendapatkan suara. Akan tetapi tidak mendapatkan balasan di akhirat. Karena dia niatnya agar dipilih. Itu contohnya. Dan begitu juga kita, apa yang kita niatkan? Apakah kita dengan niat di ini begini, atau kita hadir pengajian, segan kita dengan Pak Endra itu, segan dengan Ustadz kan jauh. Enggak. Kita hadir sini ikhlas karena Allah, karena ingin, kata Imam Ahmad, itu ingin mengangkat kejahilan kita. Ra'ful jahal, mengangkat kejahilan dalam diri kita dan dalam diri orang lain. Karena kebaikan yang kita dapat atau keburukan yang kita harus jauhi bukan hanya untuk diri kita saja. Itu harus kita ingatkan juga umat. Karena umat ini adalah umat dakwah. Abu Bakar As-Siddiq ketika pertama kali mendapatkan keimanan, dia tidak cukup dengan dia. Lalu dia ke sahabat-sahabatnya, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Ubaidah bin Jarrah. 10 sahabat yang masuk surga itu sebagian besarnya adalah melalui dakwah Abu Bakar As-Siddiq. Begitu juga dengan ibu beliau, Ummul Khair. Siapa nama ibu? Ummul Khair ya. Kalau Ummu Jamil itu istri Abu Lahab ya. Jadi ibu beliau ketika melihat Nabi Muhammad SAW dipukul, dikeroyok, dan Abu Bakar juga dikeroyok sampai pingsan, dibawa ke rumah. Setelah sadar, yang terucap dari lisan Abu Bakar, bagaimana kondisi Nabi SAW. Lalu ibunya berpikir, Muhammad ini bukan membawa agama sembarangan. Ini pasti kebenaran. Anak saya pingsan, setelah sadar yang pertama bagaimana keadaan Nabi SAW. Kalau Nabi Muhammad SAW aman, amanlah itu, kata Abu Bakar. Itu makanya bagaimana kondisi Abu Bakar. Seluruh orang kafir ketika itu, Abu Bakar beriman di awal-awal. Seluruh orang menahan hartanya, Abu Bakar hartanya tercurahkan untuk dakwah di awal-awal. Ketika di Masjid Nabawi, semua pintu masuk Masjid Nabawi itu banyak awal-awalnya. Dan Nabi seluruhnya memerintah agar seluruh pintu-pintu itu ditutup. Kecuali pintu Abu Bakar. Karena jasa Abu Bakar terhadap agama ini. Jadi Umar ada pintu masuknya. Ini sahabat yang lain ada pintu masuknya. Seluruhnya diperintahkan oleh Nabi untuk ditutup. Agar hanya pintu utama saja. Kecuali pintu Abu Bakar. Nabi menghargai jasa Abu Bakar di awal-awal Islam. Bagaimana hartanya, keimanannya di dalam dakwah tersebut. Dan ketika ibunya beriman, mendakwahi ibu-ibu sahabat yang ibunya dari Abdurrahman bin Auf, ibunya dari Sa'ad bin Waqqas, dan seterusnya. Jadi dakwah. Apa yang kita ketahui kita sampaikan. Karena umat ini adalah umat dakwah. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar.
memperingatkan agar mengajak kepada kebaikan dan memperingatkan agar jauh dari kemungkaran. Sudah azan ya. Jadi hadis ini hadis yang luar biasa. Hadis pertama, niatnya tadi kita beberapa hadis, tetapi karena tadi ada muqaddimah dan kesalahan teknis juga, ada timnya belum datang, sehingga akhirnya menunggu kita membahas yang lain. Mudah-mudahan yang kita bahas tadi seperti istiqomah dan yang lainnya itu bermanfaat bagi kita. Insyaallah 2 pekan lagi kita akan lanjutkan hadis-hadis berikutnya. Mudah-mudahan ini bermanfaat, menjadikan niat kita itu ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.